saya Rafael Sadabihwan dan rekan saya. Nama saya Muhammad Fahrizal Haq dengan NIM terakhir 099. Dan saya Muhammad Nurul Huda dengan NIM terakhir 234. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan dan juga mendemonstrasikan salah satu konsep penting dalam sistem operasi, yaitu deadlock menggunakan bantuan OS simulator. Sebagai latar belakang, deadlock adalah kondisi di mana sekumpulan proses saling menunggu sumber daya yang ditahan oleh proses lain sehingga tidak ada proses yang bisa melanjutkan eksekusinya. Tujuannya ialah untuk mengimplementasikan deadlock secara langsung, menganalisis bagaimana kondisi circular week dapat memicu berhentinya CPU, serta menyusun dokumentasi teknisnya. Untuk proses simulasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama-tama untuk memicu deadlock ini, kita memiliki 3 program, yaitu program 1, program 2, program 3. Logika dari 3 program ini yaitu saling menyilang. Contohnya program 1, proses ini akan menghasilkan resource 3. Ini lebih dahulu. Selanjutnya adalah perintah write. Ini gunanya adalah memberikan yang satu. Lalu kita compile. Setelah itu kita ke log in memory. Oke, selanjutnya kita ke compiler lagi. Kita masukkan program kedua. Kita compile lagi. Lalu log in memory. Selanjutnya ke program yang ketiga, P3. Kita compile dan log in memory. Oke, sudah dimasukkan semua. Kita lanjut ke Advanced ISO. Di sini kita memasukkan P1, P2, dan P3 ke ready process dengan double klik. P2 double klik, P3 double klik. Lalu kita pilih schedule, polish, lalu kita pilih round robin. Lalu itu kita start. Selanjutnya kita ke use resource. Oke. Selanjutnya bakal dilanjutin oleh teman saya. Baik, jadi rinciannya itu dari hasil simulasi deadlock ini. Jadi pada gambar terlihat pesan warning proses deadlock is detected. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem ini telah berhasil mendeteksi bahwa terjadi kondisi deadlock. Jadi resource yang digunakan dalam simulasi adalah R3, R4, dan R5. Nah, ketiga resource tersebut telah diakumulasikan oleh proses yang berbeda, yakni P1 mengalokasikan resource 3 atau R3 itu, P2 mengalokasikan resource 4, lalu P3 mengalokasikan resource 5, R5. Jadi setelah menjalankan perintah write, setiap proses mencoba meminta resource lain yang sedang digunakan oleh proses lain, sehingga terjadi kondisi P1 menunggu resource 4 yang sedang digunakan oleh P2. Lalu P2 menunggu resource 5 yang sedang digunakan oleh P3.
dan P3 menunggu resource 3 yang sedang digunakan oleh P1. Jadi kondisi tersebut itu membentuk circular void atau siklus yang saling menunggu. Jadi P1 ke P2, P3 dan ke P1. Jadi akibatnya itu tidak ada proses yang dapat melanjutkan eksekusi karena masing-masing ini menunggu resource yang tidak dapat diperoleh. Maka dari itu seluruh proses masuk ke status waiting proses dan sistem otomatis mendeteksi terjadinya deadlock. Jadi deadlock ini terjadi karena P1 ini memegang R3 dan menunggu R4. Lalu P2 memegang R4 dan menunggu R5. Sedangkan P3 ini memegang R5 dan menunggu R3. Nah, ketika proses saling menunggu resource yang dimiliki proses lain sehingga terbentuk circular void. Akibatnya tidak ada proses yang bisa dilanjutkan untuk eksekusi dan sistem akan mengalami deadlock. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan mengenai praktikum sistem operasi, yakni simulasi deadlock pada OS simulator. Jika ada kesalahan atau yang kurang tepat, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.